Rilekskan telinga, bibir, rilekskan leher, pundak atau bahu, lepaskan semua ketegangan di pundak Anda. Jikalau Anda tidak bisa rileks atau melepaskan ketegangan, izinkan diri Anda untuk tidak bisa rileks. Dengan seperti itu, sesungguhnya Anda sudah rileks. Rilekskan lengan dan tangan, rilekskan dada, rilekskan perut, rilekskan tulang punggung dari atas sampai bawah, rilekskan otot pantat, kaki, dan telapak kaki. Bawalah batin Anda hadir di sini bersama tubuh Anda. Tubuh dan batin saat ini menjadi satu. Bawalah kesadaran Anda menyadari tubuh Anda sedang bernafas. Kesadaran Anda menyadari nafas bisa dengan memperhatikan masuk keluarnya nafas melalui ujung hidung, atau melalui kembang kempisnya otot dada,
Nafas masuk, dada mengembang. Nafas keluar, dada mengempis. Atau Anda bisa menyadari atau memperhatikan masuk keluarnya nafas dengan memperhatikan kembang kempisnya dinding perut. Nafas masuk, perut mengembang. Nafas keluar, perut mengempis. Jika Anda lepas, kesadaran lepas, it's okay. Anda bawa kembali kesadaran dengan memperhatikan nafas Anda. Jika pikiran datang dan pergi, dan Anda sempat terseret oleh pikiran, it's okay. Anda cukup membawa kembali kesadaran Anda, menyadari nafas Anda. Nafas masuk, nafas keluar. Anda sadar, tahu, nafas sedang masuk, nafas sedang keluar. Oke, sekarang bagi Anda yang dalam kondisi mata tertutup, silakan membuka, namun kesadaran tetap hadir di sini. Mata melihat apa adanya, kesadaran hadir dalam penglihatan Anda.
Saat mata melihat, pikiran datang dan pergi, it's okay. Bawa kembali kesadaran Anda pada kesadaran melihat. Tidak perlu terlalu fokus pada satu objek. Lihat apa yang ada di depan. Melihat apa adanya. Sadar begitu saja. Oke, sekarang lepaskan objek, benda atau bentuk di depan, namun Anda tetap sadar di sini apa adanya. Oke, yes, cukup. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Kita sudah melakukan latihan meditasi ini kurang lebih 15 sampai 20 menit ya, di antara itu ya, dari awal. Oke, sesaat lagi kita akan belajar bersama yang akan dibawakan oleh Dr. Yudi. Untuk berikutnya saya serahkan ke Dr. Yudi ya, untuk membawakan materinya. ya, oke. Makasih Pak Hema. Sama-sama. Suara saya terdengar jelas ya. Jelas. Ya. Oke. Sesi malam ini merupakan sebenarnya utang dari sesi-sesi sebelumnya yang kita membahas meditasi pikiran, yaitu salah satu tekniknya adalah lost meditations, meditasi hanyut ya. Meditasi hanyut itu ada 2 jenis, nanti kita akan coba bersama-sama. Tapi sebelum kita ngomongin meditasi hanyut, saya ingin diskusi dulu, apakah teman-teman bingung dengan kata hanyut dalam meditasi gitu ya? Kan meditasi itu esensinya adalah sadar, ya. Kalau kita lupa dengan kesadaran kita, artinya kita hanyut, kita terseret, kita lupa kita sedang duduk di sini, sedang menyadari gitu. Kita sudah hanyut dalam cerita dan kita suddenly udah lupa, udah nggak di sini gitu. Udah nggak di sini, udah nggak sadar gitu. Nah, teman-teman sendiri boleh coba bisa sharing, apakah bisa mengerti rasanya hanyut seperti apa, atau ada kebingungan tentang saya nggak bisa bedain ini saya sadar atau hanyut gitu. Ya, mungkin boleh dipandu dulu oleh Mbak Diala, karena untuk kita meditasi hanyut, saya ingin pastikan dulu kita punya pemahaman yang jelas mengenai apa itu sadar dan apa itu hanyut. Monggo, silakan. Baik, Dr. Yudi, terima kasih. Silakan untuk teman-teman yang hadir untuk berlatih malam ini. Kalau ada yang kurang jelas, tadi terutama untuk definisi hanyut, boleh raise hand, nanti saya unmute, atau boleh juga di kolom chat bisa ditulis. Silakan ya teman-teman. Mungkin ada yang bingung soal hanyut itu seperti apa. Apakah, ya, gimana? Hanyut atau lost? Ada yang bingung atau sudah jelas semua? Kalau udah jelas, kita langsung masuk ke materinya. Oke, Yesi Kapitan. Oke, menurut pemahaman saya, hanyut itu berarti apakah mengalir seperti aliran air begitu? Jadi kita flow di dalam meditasi seperti itu? Pada saat Ibu flow itu, Ibu sadar nggak? Atau lupa? That's the point.
That's the things. Kadang kita hanyut dan lupa. Makanya yang ingin saya perjelas, apakah hanyut di sini berarti kita menyadari bahwa kita sedang mengalir, seperti air yang aku sedang mengalir ke arah tertentu. Kalau ibu sadar berarti tidak hanyut. Okay. So totally hanyut yang lupa, lepas. Kalau hanyut itu ibu sudah nggak. Kalau gini, kalau ada pikiran nih. Kalau pikiran kan bikin cerita. Ya kan? Yuk. Nah, pada saat kita menyadari pikiran ini seringkali hilang langsung. Ya kan? Tapi ada waktunya saat pikiran ini tuh terus berlanjut, terus bikin cerita, mengalir seperti sungai kata ibu. Tapi kalau kita tetap menyadari, kita tidak hanyut. Kita tetap stay di sini dan mengamati pikiran ini, maka kita tidak hanyut. Hanyut adalah saat kita masuk dalam pikiran dan kita totally lupa kesadaran dan kita udah di mana, udah pergi. Suddenly ibu udah nggak ingat tentang meditasi. Gitu. Nah, itu hanyut. Oke, interesting. Oke, terima kasih penjelasannya. Ya, oke. Tadi ada yang raise hand lagi. Nggak jadi dok itu. Tapi teman-teman di chat ini juga mempertanyakan yang sama tentang perbedaan hanyut dan lost tadi. Sebenarnya sama ya. Hanyut Jadi, dan lost is the same. same Hanyut bahasa ya. Indonesianya. Ya. Betul. Jadi kayaknya bisa lanjut masuk ke materi biar teman-teman bisa sambil mengikuti. Semoga pertanyaannya terjawab dengan penjelasannya Dr. Yudi nanti. Baik. Kita akan coba eksperimen dulu kesadaran. Ya, kesadaran itu yang tahu. Ya. Oke. Saya minta teman-teman ikuti saya. Bentar ya. Wait. Anda buka mata. Tolong meditasinya sekarang jangan tutup mata ya. Buka mata coba. Ya. Eksperimen. Ya. Yang biasa tutup mata, sekarang time to open your eyes. Sekarang saya ingin kita semua untuk seperti menarik nafas panjang. Perhatikan saya dulu, tarik nafas panjang. Kemudian, begitu nafas keluar, kita keluarkan via mulut dan lepaskan seluruhnya. Contohnya ya. Begitu nafas lepas seluruhnya, kita coba untuk stay. Diam. Dan pada saat kita diam itu, kita hanya menyadari apapun yang terjadi. Ya. Jadi, mata dalam hal ini coba dibuka. Oke? Ya, coba kita tarik nafas dalam sama-sama. Mari ya. Saya masih melihat ada beberapa di video yang masih sibuk. Yuk, kita latihan bersama. Ya. Sekarang tarik nafas dalam. Mata tetap dibuka ya. Keluarkan. Beristirahat apa adanya. Sadar saja. Objek kesadaran tidak penting lagi. Anda totally bersama dengan rasa sadar itu, rasa tahu. Sekali lagi, mata tetap dibuka, tarik nafas dalam. Lepaskan via mulut. Sadar.
Sadar kalau kita sadar. Be with awareness. Pikiran datang pergi tidak masalah. Yang penting Anda tetap di sini sadar. Sekali lagi, mata tetap dibuka. Tarik nafas via hidung, keluarkan via mulut. Pada saat mulut mengeluarkan nafas, kita kayak nafas panjang via mulut. Perhatikan sekali lagi, mata tetap dibuka. Sadar. Lakukan sama-sama, tarik nafas. Keluarkan. Tidak perlu menahan nafas, nafas seperti biasa saja. Namun batin sadar. Sadar kalau kita sadar. Semua panca indera terbuka, bebas, pikiran bebas keluar masuk. Kita menjadi tuan rumah kesadaran. Kesadaran ini selalu ada di sini, tahu yang terjadi. Kita tinggal mengenali saja. Pikiran biarkan datang kalau dia datang. Biarkan pergi kalau dia pergi. Tapi kita tidak mengikuti pikiran. Kita tetap bersama dengan kesadaran. Dan biarkan terbuka saja seperti ini. Tidak memilih objek apapun, namun tetap sadar.
Apapun yang terjadi di sekitar kita, biarkan saja. Biarkan tubuh bernafas secara sendirinya. Biarkan suara datang dan pergi. Biarkan hidup terjadi. Kita stay with awareness. Tidak memilih, tidak menilai, tahu saja. Aware. Oke, sudah. Teknik tadi itu adalah teknik open awareness, kesadaran yang terbuka, ya. Nah, untuk kita belajar lost meditation, kita perlu familiar dulu dengan teknik kesadaran terbuka, open awareness. Saya mau tanya sekarang, siapa di antara Anda yang tadi kan sadar nih, terbuka, aware, sadar gitu kan. Terus suddenly Anda lupa. Anda lupa dengan kesadaran. Terus kayak ada momen ingat lagi dan tiba-tiba kayak, oh ya, lupa nih, hanyut. Anda sudah lupa, tadi lupa. Sekarang, oh balik lagi sadar gitu. Kayak ada momen awake, momen bangun dari tidur, kayak ada momen ingat lagi kesadaran gitu. Nah, itu ada nggak yang punya pengalaman itu? Boleh ini? Boleh raise hand atau boleh cerita? Afi, coba. Oh iya, apa namanya? Tapi balik, jadi sempat sadar, apa kayak bisa ngelihat, kayak bisa sadar gitu, tapi kemudian apa hilang gitu, hanyut. Terus yang nge-snap balik itu justru karena dokter ngomong. Jadi gitu, terus loh, kok hilang, kayak ada hilang slack semenit 2 menit gitu. Terus tiba-tiba ada suara guided meditation-nya gitu, baru kemudian oh iya gitu. Nah, momen ibu hilang lupa kesadaran itu, itulah yang kita sebut sebagai lost. Gitu. Ya. Jadi momen kita lupa. Jadi kesadaran itu, ini perhatikan baik-baik. Ini kunci dari lost meditation nantinya adalah kesadaran itu tidak kita ciptakan. Kesadaran juga tidak bisa kita tingkatkan. Kesadaran juga tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Kesadaran is completely there, kayak matahari. Matahari selalu ada di situ. Yang membedakan kita yang meditasi dan tidak adalah Anda connect dan ingat nggak sama kesadaran. Gitu. Kalau, jadi yang membedakan kita meditasi dan tidak hanyalah ingat kesadaran atau lupa kesadaran. Hanya dua. Ingat kesadaran atau lupa kesadaran. Kalau kita ingat kesadaran, itu dalam kondisi meditasi. Tapi kalau kita lupa kesadaran, maka kita hanyut. Kita di luar meditasi. Meskipun kita sadar sebenarnya. Pada saat ibu hanyut tadi, apakah kesadaran hilang? Kan tidak. Enggak, iya betul. Ya, kesadaran tidak hilang. Buktinya, ibu tahu tadi itu hanyut. Artinya kan kesadaran ada di situ sebenarnya. Tidak ada apa-apa di situ. Hanya di momen ibu hanyut itu, ibu lupa dengan kesadaran. Kesadaran mah selalu di situ. Sama seperti matahari, matahari selalu di situ. Hanya kadang kita malam, kadang kita siang. Kadang kita menghadap matahari, ingat sama matahari. Kadang kita ya tidak bisa lihat matahari gitu. Jadi kesadaran tidak pernah hilang. Kesadaran itu Mingyu Rinpoche bilang 24 jam selalu ada. Bahkan sebelum kita mulai meditasi pun, belajar meditasi, kita kan selalu sadar sebenarnya. Tapi memakai kesadaran itu tidak sama dengan meditasi. Meditasi hanya terjadi saat kita ingat dengan kesadaran. Saat kita ingat kesadaran, the moment we remember awareness, awareness is there. Dan
Remember itulah yang membuat kita dalam meditasi atau tidak. Kayak gitu. Saat ini jelas ya. Ya, Ya. ada lagi nggak yang habis ini kita akan masuk ke lost meditation. Tapi saya ingin coba beberapa peserta yang tadi ada pengalaman hanyut. Teman-teman mungkin bisa langsung raise hand dan cerita ya pengalamannya. Nggak usah malu-malu. Semakin banyak sharing pengalaman, kita bisa semakin deepening the understanding. Safira. Halo dok. Yes, Safira, please. Tadi pas coba meditasi dengan mata terbuka, aku ngerasa pas mata terbuka itu kadang-kadang blur, kadang-kadang ya ketika blur itu aku ngerasa pingin pindahkan mataku ke yang lain. Itu wajar nggak? Apakah masih dalam tahap meditasi atau tidak? Ya, masih dalam meditasi itu. Selama kamu tidak hanyut, selama masih connect, selama belum lupa kesadaran. Kalau mata kamu blur, artinya kamu tegang banget meditasinya. Oh. Sekarang pertanyaan buat Safira adalah, Safira 12 jam dalam sehari pasti buka mata dong? Iya. Tapi blur nggak? Enggak. Enggak. Ya kan? Karena kamu terlalu fokus. Kayak berusaha menatap sesuatu. No, mata buka. Kayak sekarang nih, Anda lihat saya. You know, your eyes just like this. But batin sadar. Batin kenal kesadaran. Oke. Right? Mata seperti biasa aja, like now. Ya, tidak berusaha gini. Kalau buka natap begitu, lama-lama capek mata kita gitu. Ya kan? Kan selama ini 12 jam kita juga buka mata. Oke. Bahkan lebih dari 12 jam. Buat Anda yang tidur-tidurnya 5 jam doang sehari gitu. Ya. Always open eyes. Tapi kan nggak pernah blur. Kenapa? Karena Anda terlalu tegang meditasi. Jadi perlu relax ya? Ya, lihatnya biasa aja. Ngelihatnya biasa aja. Oke. Oke. Nah, sekarang kita... Makasih, dok. Yes. Sekarang kita relax lagi. Tidak perlu nafas-nafasan lagi. Langsung connect dengan kesadaran Anda. Stay aware. Mata tetap dibuka. Melihat seperti biasa saja. Yang penting adalah Anda connect dengan kesadaran. Continue sadar, lanjutkan. Namun, jika Anda tiba-tiba Anda hanyut, dan tiba-tiba Anda ingat kembali kesadaran, maka saat Anda ingat kembali kesadaran, maka Anda angkat tangan Anda seperti ini. Terus turunkan lagi, terus continue sadar. Tapi kalau Anda hanyut lagi, angkat lagi tangan Anda. The moment you forget awareness, angkat tangan.
Ikuti instruksinya. Saat Anda lupa kesadaran, angkat tangan. Kok nggak ada yang angkat tangan? Bukannya sering hanyut kita biasanya. Intinya, instruksinya adalah the moment kita hanyut, angkat tangannya. Angkat tangannya di monitor saja, tidak perlu menekan tombol. The moment Anda hanyut, angkat tangan. The moment Anda hanyut, angkat tangan. Oke, sudah. Yang saya amati kok sedikit banget ya angkat tangan. Tadi bukannya Anda biasa sering hanyut, kok malah nggak ada yang hanyut sekarang? Ada yang mau sharing pengalamannya? Ini Mas Yopi mau tanya coba ya, saya unmute dulu. Silakan Mas Yopi Sudibya. Sepertinya instruksi yang tadi nih, Dok. Ya. Gimana? Dokter Tadi Yudi, gimana? Yes. ini banyak teman-teman yang sharing di kolom chat. Bilang sebelum loss tadi ya, mereka bilang mereka banyak yang mengantuk atau bahkan sampai jatuh tertidur tapi ingat masih memandang ke atas. Tapi pertanyaan juga ada yang seperti ini. Saya mencoba fokuskan pikiran, apakah itu berarti bukan sadar ya, Dok ya? Maksudnya bukan berarti sadar. Lalu Sadar nggak harus fokus pikirannya. Oke. Lalu kalau meditasi fokus pikiran, wait. Fokus pikiran belum tentu sadar. Oke. Yang penting adalah Anda kenal kesadaran nggak gitu. Kalau Anda kenal kesadaran, maka bisa fokus, bisa rileks, bisa ngantuk, bisa nggak ngantuk, tapi tetap nyambung sama kualitas yang tahu dari batin kita. Oh, saya tahu, saya ngantuk, saya tahu, saya ini. Nah, itu tidak mesti harus fokus kan, gitu. Fokus orang dokter yang operasi itu fokus pasti fokus. Belum tentu dia kenal meditasi, belum tentu dia kenal kesadaran. Gitu ya. Oke, hubungannya sama yang loss tadi deh. Ada nggak pertanyaan atau pengalaman tadi pada saat membahas pada saat kita mempraktekkan loss meditation yang cara pertama? Pada saat instruksinya adalah pada saat Anda loss, angkat tangannya. Ada yang mengalami sesuatu? Ada yang mau sharing? Boleh saya bacakan aja di kolom chat ya, teman-teman yang sharing di sini.
Boleh. Yang terkait sama itu ya, Mbak. Ya, yang terkait. Dari Lili Chua bilang malah jadi aware banget kalau dia ingetin angkat tangan. Ada lagi yang bilang malah jadi hypervigilant karena disuruh nunggu hanyut. Ya. Iya. Atau dari Fatma, saya hanyut tadi, tapi setelah diminta angkat tangan, malah hanyut. Ya. Karena hanyut itu terjadi dalam kesadaran. Perhatikan baik-baik ya. Hanyut itu terjadi dalam kesadaran. Sehingga pada saat Anda tahu Anda hanyut, Anda angkat tangan kan? Apakah Anda hanyut sebenarnya? Kan tidak. Buktinya Anda sadar. Ya kan? Jadi, teknik meditasi hanyut ini berguna sekali bagi Anda yang selama ini berpikir bahwa, aduh saya kalau meditasi nggak bisa deh, saya hanyut terus gitu. Justru sekarang, ganti metodenya. Metodenya adalah, is okay. Anda siap menunggu hanyut. Begitu hanyut terjadi, angkat tangannya. Nah, itu. Karena hanyut terjadi dalam kesadaran. Gitu. Ada yang bingung? Makanya, momen Anda tahu Anda hanyut, di situ ada kesadaran berarti. Ya kan? Di saat momen Anda hanyut, di situ ada kesadaran. Begitu ada angkat tangan, maka dan Anda sudah kembali ke meditasi sebenarnya. Ya kan? Nah, nanti pada saat latihan di rumah, Anda nggak perlu angkat tangan begini. Tapi Anda harus do something. Minggu Rinpoche sarankan Anda boleh, kalau tangan Anda kan taruh di permukaan lutut kan, Anda jentikkan jari begini. Jadi kalau Anda hanyut lagi, angkat lagi. Hanyut lagi, angkat lagi. Jadi nggak perlu begini-begini, nanti dilihatin orang. Kenapa lo? Kan gitu ya. Sekarang, jadi Anda kalau hanyut, Anda gini. Hanyut lagi, angkat lagi. Gini. Jari, pakai jari aja. Tapi harus ada. Kenapa? Karena itu membuat Anda ready to wait. Ready untuk menunggu kapan saya hanyut. Pada saat Anda menunggu kapan hanyut, justru nggak hanyut-hanyut seringkali. Karena kesadarannya siap. Kesadarannya jadi siap melihat kapan hanyut. Karena hanyut hanya terjadi di kesadaran. Jelas ya? Nah, sekarang cara kedua. Cara kedua, kalau tadi kan Anda menunggu momen Anda hanyut, angkat tangan. Ya kan? Nah, sekarang cara kedua ini dikejar hanyutnya. Jadi sekarang Anda harus hanyut. Oke? Selama ini kan Anda kan hanyut terus kan? Gampang kan hanyut kan? Siapa di sini yang merasa gampang? Kan gampang hanyut. Sekarang disuruh hanyut. Sengaja harus hanyut. Oke? Now, sekarang tegakkan tulang belakang, rilekskan tubuh. Sekarang tidak usah kenali kesadaran, langsung Anda harus hanyut sekarang. Hanyutkan diri Anda. Silakan hanyut. Ayo, hanyut. Pergi ke masa lalu, pergi ke masa depan, silakan. Sengaja hanyut, silakan. Sengaja hanyut. Buat diri Anda hanyut. Terus. Hanyut, silakan hanyut dalam pikiran Anda. Silakan hanyut dalam cerita. Selama ini kan gampang hanyut, sekarang silakan hanyut. Lupakan kesadaran, Anda hanyut saja. Terus hanyut.
Lupakan meditasi, Anda hanyut saja. Terus. Oke, stop. Bisa hanyut nggak? Silakan. Ada yang punya pengalaman? Teknik kedua, Bodhista. Silakan, Bu Bodhista. Silakan, Bu Bodhista. Dok, malam dok. Yes. Dok, itu dokter suruh kita hanyut, malah nggak bisa hanyut dok. Saya paksa-paksa hanyut mikirin yang tadi saya pikirin nggak bisa-bisa. Iya. Ya, ada yang punya pengalaman yang sama saat Anda disuruh hanyut malah nggak hanyut-hanyut. Yang ada kesadaran yang jernih, yang tahu bahwa kita nggak bisa hanyut. Kesadaran itu kesadaran yang terbuka. Ya. Oke, ada lagi? Ada yang punya pengalaman yang sama? Sebenarnya lebih sulit buat kita hanyut daripada buat sadar. Silakan, Yopi Sudibya. Tadi angkat tangan, sekarang angkat tangan. Monggo. Yopi, silakan. Unmute yourself. Ya, malam Yudi. Yes, Pak Yopi. Perbedaan yang pertama justru jadi seperti ingin berada di posisi netral yang nggak ada percakapan pikiran. Begitu yang kedua, disuruh hanyut malah percakapan pikirannya justru malah jadi hilang. Iya. Jadi Pak Yopi cocoknya yang kedua tuh. Sengaja disuruh hanyut. Ya. Yang pertama malah jadi sensasinya mau di kondisi yang pikiran yang netral, nggak ada percakapan. Malah jadi analisisnya membahas tentang meditasi, semua percakapan pikiran keluar terus. Yang kedua malah justru jadi lebih nggak ada percakapan. Tapi tahu gitu pikiran. Ya. Nah, pada saat kita tidak hanyut, maka kesadaran ada di situ. Ya kan? Terang benderang tuh kesadaran. Disuruh hanyut, tidak bisa hanyut. Siapa yang tahu nggak bisa hanyut? Kesadaran. Itu seperti kayak kesadarannya telanjang. Like, hanyut, nggak bisa hanyut. Yang ada kesadaran yang tahu nggak bisa hanyut. Kesadaran yang tahu nggak bisa hanyut itu nggak ada objek. Objeknya ada banyak, tapi kayak nggak ada ke situ-situ. Cuma kita kayak terpukau dengan kondisi sadar yang tak hanyut. Maka di situ adalah kesadaran yang terbuka. Jadi kalau Anda yang lagi ngantuk, atau gimana, Anda tegakkan tulang belakang, rilekskan tubuh, paksa diri Anda untuk hanyut, kenali kesadaran yang tidak bisa hanyut itu, itulah kesadaran yang terbuka. Mungkin ada yang mau share pengalaman lagi? Ini 2 teknik lost meditations ya. Jadi sebenarnya meditasi Anda sering hanyut kan? Hanyut dianggap musuh meditasi. Sebenarnya enggak. Justru bisa dipakai sebagai pendukung meditasi. Ya, silakan ada lagi. Ramainya malah di kolom chat ini Dokter Yudi. Oh, oke. Ada yang menarik nggak buat dibahas? Ini sih sebenarnya lucu-lucu. Gimana? Ada yang bilang langsung hanyut dok. Ada yang bilang saya tidak bisa hanyut dok. Saya ketika tutup mata langsung hanyut. Ada yang saya jadi bingung. Itu hanyut atau enggak sih tadi itu? Pokoknya gini. Pokoknya begitu Anda, apa bedanya? Makanya tadi saya tanya di awal. Anda harus tahu dulu hanyut itu apa. Hanyut itu kalau Anda lupa dengan kesadaran. Detik Anda tahu suatu kondisi yang Anda bingung. Ini hanyut bukan hanyut ya. Tapi Anda sadar itu, arti itu nggak hanyut. Jadi begitu Anda paksa Anda hanyut, disuruh hanyut, nggak bisa hanyut, dan di situ Anda tidak hanyut. Gitu. Nah, dalam kondisi begini, bagusnya tuh buka mata. Karena kalau Anda buka mata, Anda sangat jernih tuh tahu kondisi yang hanyut, kondisi yang tidak hanyut, tapi sadar penuh, terbuka gitu. Panca indera semua nyala. Nah, itu kesadaran yang terbuka tuh. Kalau bisa, untuk kondisi ini, buka mata lebih baik. Gitu. Silakan. Ada lagi nggak? Mbak Diela. Ini ada yang raise hand nih. Ada monggo. Lisnawati, silakan sudah saya unmute. Ya, malam Dokter Yudi. Silakan. Pada saat diminta untuk hanyut, saya nggak tahu nih hanyut apa nggak, tapi
dengan malah ingin melakukan gerakan leher rasanya nggak enak, sampai melakukan beberapa gerakan sehingga Dokter Yudi mengatakan selesai. Ini saya baru selesai gitu loh. Apakah saya terhanyut dengan gerakan yang saya lakukan gitu. Instruksinya kan bukan bergerak. Ini kita tetap meditasi, duduk posturnya harus tegak. Betul. Tubuh diam. Tapi yang saya bilang hanya itu sekarang biarkan pikirannya berkelana, biarkan. Sengaja gitu. Jadi bukan dalam meditasi formal seperti ini kita tidak boleh bergerak kan. Gitu. Jadi disiplinkan tubuh Anda untuk tidak bergerak. Oh, iya oke. Tapi cuman merasa tadi pikirannya memerintahkan, aduh, ini lehernya pegel cuman agak bergerak beberapa ke kiri ke kanan. Tadi waktu gerak-gerak itu sadar nggak masih stay here nggak? Masih sadar nggak? Sadar sih, sadar melakukan gerakan gitu. Ya, berarti itu berarti itu nggak hanyut. Ibu mungkin kayak merasa hanyut itu silang hanyut tuh kayak berusaha, oh ya udah berarti gue boleh ngapa-ngapain nih, gue boleh gerak nih gitu. Bukan itu maksud saya. Tetap dalam kondisi tegak, tidak bergerak, tapi attitude mind-nya biarkan hanyut, dipaksa hanyut, lihat kondisinya gimana, ya. Oke. Thank you. Kasih. Ya, oke. Tadi ada yang angkat tangan. Ani, apa tadi? Ada Elvi Go juga angkat tangan. Waktu kita tinggal 5 minutes, jadi kalau yang mau say something, please silakan. Waktu kita terbatas. Ya, malam Dok, malam teman-teman. Ya. Siapa nih? Elvi, ya, monggo Vi. Ya, tadi waktu yang teknik pertama kan kita raise hand kalau kita hanyut. Nah, itu saya bisa jaga supaya tidak hanyut, tapi hati-hati banget gitu. Karena saya kayak jaga tanganku supaya jangan naik ya gitu. Jadi kayak ada job lagi gitu tambahan. Tapi waktu kita disuruh hanyut sajalah sana gitu. Nah, itu saya bisa lebih rileks sih, lebih rileks tapi nggak hanyut gitu. Ya, oke. Ya, betul. Itu betul. Yang teknik pertama itu ada effort. Effort untuk kayak seakan-akan kayak berjaga-jaga. Wah, ini gue hanyut, kalau hanyut angkat tangan. Jadi ada kayak extra mindfulness dari awareness kita gitu. Tapi yang kedua itu, Anda justru disuruh hanyut. Jadi lepaskan effort untuk tidak hanyut. Anda harus hanyut justru. Tapi bisa hanyut nggak gitu. Karena sebenarnya hanyut hanya terjadi dalam kesadaran. Oke. Oke, sudah ya? Kalau gitu, kita latihan lagi. Tegakkan tulang belakang, rilekskan tubuh. Sekarang, kita pakai teknik yang kedua lagi. Silakan hanyut. Harus hanyut. Hanyutkan diri Anda. Lupakan meditasi. Hanyutkan ke masa lalu, hanyutkan ke masa depan. Mata tetap dibuka. Ayo, bikin hanyut. Silakan hanyut. Hanyut ke masa lalu, hanyut ke masa depan. Hanyut ke tempat lain. Silakan. Harus hanyut. Harus hanyut. Lupakan kesadaran. Biasanya kan sering hanyut. Sekarang ayo, harus hanyut. Silakan hanyut. Hanyut, silakan.
Ayo hanyut. Oke, selesai. Bisa? Jadi hanyut tidak mesti jadi musuh meditasi. Anda bisa memakai hanyut justru untuk menjadi support meditasi Anda. Karena hanyut terjadinya sebenarnya di kesadaran. Saat Anda tahu Anda hanyut, sebenarnya Anda sudah ingat kembali kesadaran Anda. Gitu ya. Oke, now kita akan tutup dengan dedikasi. Penting sekali untuk dedikasi di akhir meditasi ya. Kenapa? Karena kapan-kapan kita akan coba bahas kenapa kita perlu dedikasi di akhir meditasi kita. Ya. Oke, so kita tutup dengan aspirasi dedikasi ini. Semoga dengan kekuatan latihan malam ini, semoga penderitaan dirubah menjadi kedamaian. Semoga hati dari semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga penderitaan dirubah menjadi kedamaian. Semoga hati dari semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan meditasi ini, semoga penderitaan dirubah menjadi kedamaian. Semoga hati dari semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Semoga semua makhluk berbahagia. Baik teman-teman, kalau Anda mau support acara Tergar, kita kan bebas biaya. Tapi jika Anda ingin support untuk acara Zoom ini, karena Zoom ini kita perlu membiayai akunnya, Anda boleh transfer ke sini ya. Yayasan Tergar Indonesia, BCA segini. Tapi kalau Anda untuk dedikasikan buat acara ini, Zoom, Anda tambahkan angka 9 di akhir nominal transfer Anda. Terima kasih buat yang sudah berdonasi selama ini, yang telah mensupport acara kita sehingga kita sudah berapa bulan nih sejak PSBB awal. Dan kita termasuk yang salah satu yang paling cepat untuk bikin meditasi ya di masa-masa awal ini, dan kita bertahan sampai sekarang. Mudah-mudahan kita bisa terus mempertahankan ini dengan baik ya. Terima kasih, tanpa kalian yang hadir malam ini juga tidak akan terjadi. Kita semua saling bergantungan. Baik teman-teman, sampai jumpa dalam kesempatan. Terima kasih Pak Hema, terima kasih Mbak Diala. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye teman-teman. See you again. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Semoga latihannya berguna. Mbak Diala, makasih. Mas Bimo, semuanya. Thank you semuanya.